bulan puasa dan Syawal. Alhamdulillah dengan kemudahan Allah bisa kita mulai kajian rutin pada siang hari ini. Kami mohon maaf atas perubahan jadwal yang biasanya kita laksanakan di pagi hari. Untuk hari ini kami adakan di jam 1 karena sesuatu hal. Insya Allah yang akan datang akan kembali di jam 10 setiap Kamis pekan kedua dan pekan ketiga. Ya Ustadz ya, tidak ada perubahan ya Ustadz ya. Insya Allah. Ya. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, marilah kita memuji dan mensyukuri nikmat hidayah yang Allah berikan untuk kita semua, serta kesempatan, kesehatan, keamanan, dan tentunya kenyamanan yang menjadi pelengkap nikmatnya menghadiri majelis ilmu via Zoom pada siang hari ini. Marilah kita memohon pada Allah agar Allah lapangkan hati kita untuk menerima seluruh faedah ilmu yang akan kita dapatkan pada siang hari ini. Dan semoga Allah memudahkan nantinya untuk mengamalkannya. Baiklah, langsung saja mari kita simak bimbingan beliau kepada Ustadz Ahmad Basir. Kami persilahkan. Jazakallah khair, Bu. Tadi mungkin kedua dan keempat kali, Bu. Iya, Ustadz. Iya kan, kedua keempat ya? Ya, bukan dua dan tiga. Dua, tiga. Seingat saya dua, empat ya, Ustadz ya? Atau mau ngikut aja Ustadz gimana nanti? Ustadz ya, kosong. Dua dan empat ya, insya Allah. Oh iya, yang penting pagi Ustadz jam 10. Baik, insya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan mabahas kita, kajian kita tentang kitab Al-Bahr Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nafs, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah selalu berikan istiqamah dan keikhlasan bagi diri kita ketika kita menuntut ilmu agama Allah, sehingga Allah bisa berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita tingkatkan iman, amal saleh dan takwa kita. Kenapa? Karena kita sedang berada di bulan haram. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Azza wa Jalla ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan, dari Muharram sampai Dzulhijjah. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan thalathatun mutawaliyat, 3 secara berurutan, dan kita sedang berada di 3 yang berurutan itu. Di bulan pertama dari yang 3 berurutan itu. Apa 3 yang berurutan itu tersebut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Haram. Berurutan 3 bulan langsung. Nah, kita sedang berada di bulan Dzulqa'dah. Yang keempat, Rajabun Mudhar, Rajab suku Mudhar, yaitu bulan Rajab yang sudah kita lewati sebelum Sya'ban. Maka menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk meningkatkan iman dan takwanya pada bulan Dzulqa'dah ini, pada bulan haram ini. Karena kita tahu bersama, para ulama menyebutkan di antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bulan haram di mana Allah Azza wa Jalla memuliakan bulan tersebut, di mana ketika seseorang beramal saleh pada bulan itu, Allah Azza wa Jalla akan lipat gandakan pahalanya luar biasa. Jadi bukan hanya Ramadan yang dilipat gandakan. Salah satunya adalah bulan haram, 4 bulan haram ini. Dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla pahala ketika seseorang beramal saleh, berbuat ketaatan kepada Allah.
Dan dosa seseorang akan lebih keras diazabnya. Siksanya akan lebih keras ketika dia berbuat dosa kezaliman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perhatikan baik-baik ini. Dan orang yang cerdas pasti ingin pahalanya dilipat gandakan, bukan dosanya yang lebih diperkeras oleh Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Maka perhatikan baik-baik. Nah, salah satu amal saleh yang bisa kita lakukan ketika di bulan haram ini dan nyambung sama bahasan kita adalah at-taubah. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini lanjutan dari kitab ini nih. Ada satu bab khusus beliau membahas tentang masalah taubat. Tentang masalah taubat. Dan itu insya Allah kita akan bahas pada beberapa pertemuan jelas. Nggak mungkin satu kali karena panjang membahas masalah taubat ini. Yang pertama kita bahas apa definisi taubat itu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, at-taubah berasal dari kata-kata tawaba yang berarti kembali. Tawaba. Itu makna kata dasar atau kata dasar dari kata-kata taubat. Tawaba yang artinya kembali. Yang artinya apa? Kembali. Maksudnya apa? Kembali dari dosanya. Menarik diri dari dosa. Kembali dari dosa. Nah, jadi taubat ini secara apa? Bahasa disebutkan oleh para ulama tentang sini. Secara istilah, banyak para ulama yang mendefinisikan masalah taubat. Banyak para ulama yang mendefinisikan masalah taubat. Di antaranya penulis, beliau mengatakan ketika menjelaskan masalah taubat, at-taubah kata beliau, ruju'ul 'abdi ila Allah wa mufaraqatahu li siratil maghdubi 'alaihim wad-dhalin. Kata beliau, yang namanya taubat adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah, kembalinya seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini salah satu definisi secara syar'i ya, secara istilah ya. Ada banyak para ulama yang mendefinisikan, tapi kita sebutkan 3 mungkin. Beliau mengatakan ruju'ul abdi ilallah, kembalinya seorang hamba kepada Allah. Wa mufaraqatahu li siratil maghdubi 'alaihim wad-dhalin, dan meninggalkan atau serta meninggalkan jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Nah, ini yang beliau jelaskan. Kembalinya seorang hamba kepada Allah serta meninggalkan jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat. Ini salah satu definisi istilah atau secara syar'i tentang masalah taubat. Kembali seorang hamba kepada Allah serta meninggalkan jalan-jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat. Baik itu yang dimurkai Yahudi, yang diselesaikan Nasrani, atau secara umum. Kemudian yang kedua, definisi yang kedua, ini masih secara istilah, definisi secara syar'i yang kedua. Kembali kepada Allah dengan melepaskan hati. Kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus. Kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Nah, setelah dia kembali, ada hak yang harus atau ada kewajiban yang harus dijalankan, itu hak Allah. Lalu melaksanakan semua hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini definisi yang kedua dari taubat secara istilah. Jadi ketika seorang kembali kepada Allah dengan melepaskan hatinya dari belenggu yang membuatnya terus-menerus dalam berbuat maksiat, dari berbuat dosa.
Dia kembali kepada Allah. Dia lepaskan apa? Hatinya dari berbagai macam belenggu dari dosa dan kedurhakaan kepada Allah. Setelah itu ngapain? Melaksanakan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Jadi taubat, hakikat taubat bukan cuma, oh iya saya udah nggak melakukan itu tuh, nggak melakukan dosa ini, dilepaskan semua. Tapi setelah itu nggak beramal soleh, salah ini. Dan setelah itu kemudian nggak memperbaiki diri, salah. Karena banyak orang seperti itu ya. Saya udah mualaf misalnya, saya sudah masuk Islam, tapi nggak sholat setelah masuk Islam. Saya sudah taubat dari jalan keburukan dulu, dulu ini maksiat, dosa, peklub malam mungkin dan seterusnya, dia udah lepas dari itu. Tapi setelah itu nggak nuntut ilmu agama, nggak beramal soleh, salah. Yang namanya taubat kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus dalam berbuat dosa, lalu melaksanakan hak Allah Azza wa Jalla. Nah, yang ketiga, definisi yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah taubat, meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Meninggalkan dosa karena takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian menyesali perbuatan dosanya tersebut. Menyesali perbuatan dosanya tersebut setelah dia meninggalkan, dia menyesal. Menyesali perbuatan dosanya tersebut, perbuatan maksiatnya tersebut. Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Dan ini dimasukkan oleh para ulama tentang masalah syarat taubat. Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menyesali perbuatan dosanya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki. Dan memperbaiki amalannya lah. Dan memperbaiki amalannya atau perbuatannya. Maksudnya memperbaiki menjadi amal saleh. Dan memperbaiki amalannya, perbuatannya. Ini dosa. Ini namanya taubat. Ini adalah taubat. Ketika seseorang mempunyai perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla, dia menganggap maksiat dan dosa ini buruk, dia sesali perbuatannya, dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, bahkan dia ikhlas ketika dia bertobat karena Allah, dan dia memperbaiki dirinya setelah itu. Memperbaiki amalannya setelah itu. Ini pun taubat secara apa? Syar'i. Nah, ini taubat secara lughatan, bahasa, dan juga istilahan, secara syar'i istilah. Sebagian ulama mengatakan di antara 5 Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga sebagian ulama lain mengatakan at-taubah wadhifatul umur. Taubat itu pekerjaan seumur hidup. Allahu Akbar. Kalau kita kerja itu ada masa pensiunnya, taubat nggak ada. Istighfar dan taubat itu pekerjaan seumur hidup manusia. Pekerjaan seumur hidup kita itu, subhanallah. Kenapa? Karena kita selalu berbuat dosa dan kemaksiatan, nggak mungkin lepas. Orang manusia yang bernama Al-Insan nggak mungkin lepas dari perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti senantiasa melakukan dosa dan kesalahan dia. Rasul menggunakan kata-kata khata'un, namanya sighah mubalaghah. Sesuatu yang senantiasa atau selalu. Sesuatu yang hiperbol. Rasul menggunakan kata-kata itu. Setiap anak Adam pasti selalu senantiasa melakukan dosa dan kesalahan. Berarti bukan sekali dua kali kita berbuat dosa. Jadi taubat ini bukan cuma ritual biasa yang kita jalani. Enggak, karena memang kita pasti melakukan dosa. Enggak mungkin kita lepas dari dosa dan kemaksiatan. Enggak mungkin kita lepas dari dosa dan kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang senantiasa selalu jatuh dalam kesalahan dan dosa, ngapain dia? Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla.
Berarti taubatnya juga bukan sekali dua kali. Tapi taubatnya apa? Tawwabun. Sama nih, tawwab. Sighah mubalaghah. Kalau taib, orang yang bertaubat. Kalau tawwab, senantiasa bertaubat. Selalu bertaubat kepada Allah. Karena dia tahu dia berbuat dosa dan kesalahan itu senantiasa. Selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka luar biasa tadi saya katakan dia berbol banyak, besar. Maka dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatnya itu pun selalu senantiasa kepada Rabbul Alamin. Perhatikan baik-baik ini. Maka sebagian ulama mengatakan at-taubah di antara Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, at-taubah wadhifatul umur. Taubat ini pekerjaan seumur hidup seorang manusia. Allahu Akbar. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, di hadis qudsi Rasul bersabda, Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Perhatikan hadis ini baik-baik. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Coba bayangkan ya, perhatikan kata-kata ini. Sesungguhnya kalian, kata Allah, wahai hambaku, berbuat dosa ini siang dan malam. Harusnya lanjutannya kalau kita pikirkan, maka aku akan mengazab kalian. Harusnya begitu dong. Tapi enggak. Karena kalian berbuat dosa siang dan malam, aku akan hancurkan kalian. Aku akan azab kalian. Aku akan siksa kalian. Tidak. Perhatikan lanjutannya. Apa kata Allah? Rasul bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Oh, lanjutannya luar biasa nih, dan aku, kata Allah, mengampuni seluruh dosa. Mengampuni seluruh dosa. Dan Allah kemudian menyuruh kita, memerintahkan kita, fastaghfiruni, mintalah, memohonlah ampun kepadaku, aghfir lakum, kata Allah. Aku akan ampuni diri kalian semua. Wah, ini luar biasa hadis ini, ikhwan. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai sekalian hambaku, kalian berbuat dosa ini siang dan malam. Bayangkan. Walillahi mathalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya ya. Kalau ada orang berbuat kesalahan diri kita siang malam, nggak mungkin kuat kita. Dan itulah perbedaan makhluk dengan sang Khalik. Ketika hambanya berbuat dosa, kesalahan, maksiat, kedurhakaan kepada Allah siang dan malam, harusnya saya katakan tadi, lanjutannya apa? Aku akan mengazab kalian luar biasa. Lanjutannya, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku, kata Allah Azza wa Jalla, mengampuni semua dosa. Maka apa? Ketika Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa, fastaghfiruni, mintalah ampunan kepadaku. Mohonlah ampunan kepadaku, kata Allah. Aghfir lakum, niscaya pasti aku berikan ampunan kepadaku. Ajib. Ajib, ya Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Ini hadis-hadis seperti ini, hadis-hadis raja nih, kok. Hadis-hadis yang memberikan harapan besar bagi diri kita bahwa rahmat Allah Azza wa Jalla itu mengalahkan murkanya. Inna rahmati taghlibu ghadabi, kata Allah. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Ini hadis raja. Tapi jangan dibawa hadis-hadis seperti ini yang ujung-ujungnya kita mudah untuk melakukan maksiat. Nah, ini bahaya nih. Perhatikan ya, kawan. Kalau raja seseorang lebih berat, rasa takut nggak ada sama sekali, maka dengan mudahnya orang itu akan melakukan apa? Kemaksiatan dan dosa kepada Allah. Ini hati-hati. Oh, Allah kan Ghafur Rahim. Iya betul. Tapi jangan jadikan itu senjata untuk kita melakukan maksiat. Jangan jadikan itu sebagai apa? Tameng. Oh, saya berarti bisa untuk melakukan apapun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salah besar ini. Ketika sifat Allah Azza wa Jalla Ghafur Rahim, ada sifat Allah yang lain apa? Allahu syadidul iqab. Azab Allah pun sangat apa? Sangat keras. Sangat pedih. Nah, ini yang menjadikan seorang apa? Seimbang antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Kemudian ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang paling memberikan harapan bagi seorang hamba Allah. Surat Az-Zumar, ini ayat yang paling luar biasa di subhanallah. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 53. Kalau mau lebih lengkap 53 dan 54. Surah Az-Zumar surat 39 ayat 53 dan awal-awal ayat 54.
Allah mengatakan, "Qul," katakan yang Muhammad kepada mereka, kepada hamba-hamba. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan yang Muhammad kepada mereka. Ya ibadi. Allah masih memanggil dengan panggilan kasih sayang. Wahai hamba-hambaku. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Perhatikan. Orang ini berbuat dosa dan kesalahan bukan 1, 2, bukan 10, 20 kali. Israf. Berbuat dosanya berlebih-lebihan sudah. Berbuat dosanya melampaui batas luar biasa benar-benar. Allah mengatakan apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Awal ayat 54-nya, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Kembali ngapain? Bertaubat kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian kepada Allah dengan taubat kalian kepada Allah, dengan istighfar kalian kepada Allah, dengan permohonan ampunan kalian kepada Allah, dengan sujud kalian kepada Rabbul Alamin, dengan hancurnya hati kalian menyesal akan dosa yang kalian lakukan. Itu harus kita lakukan ketika kita berbuat kesalahan dan dosa. Surat Az-Zumar ayat 53 ini terutama kata para ulama apa? Arja'u ayat fi kitabillah. Ayat yang paling memberikan harapan di dalam kitab Allah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata tentang ayat ini. Beliau mengatakan hadhihi al-ayatul karimah da'watu li jami'il 'usa min al-kafarati wa ghairihim ila taubah wal inabah. Ayat ini, ayat yang mulia ini surah Az-Zumar 53 54 merupakan seruan, ajakan Allah Azza wa Jalla bagi seluruh pelaku maksiat. Bagi seluruh pelaku maksiat. Baik itu kekufuran maupun yang lainnya. Baik itu kesyirikan, kekufuran ataupun jelas di bawah itu. Yang paling tinggi jelas dosa paling besar apa? Kesyirikan kepada Allah, kekufuran kepada Allah. Ataupun selain itu. Untuk apa? Ila taubati wal inabah, untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar. Wa ikhbaru bi anna Allah Ta'ala yaghfiru dzunuba jami'a. Dan Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa. Liman taba minha wa raja'a anha. Bagi siapapun yang bertaubat kembali kepada Allah dari dosa-dosa dan bagaimanapun dosa-dosa itu. Bayangkan. Wa in kanat mahma kanat wa in kathurat wa kanat mithla zabadil bahr. Bagaimanapun keadaan dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya banyaknya seperti buih di lautan. Kembali kepada Allah, taubat kepada Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla akan ampuni. Allahu akbar. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi beliau mengatakan, kata-kata wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Rabb kalian, irji'u ilaihi bitta'ah, kembalilah kalian kepadanya dengan melakukan ketaatan. Kembalilah kalian kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Lima baina anna man taba min asy-syirki yaghfir lahu amra bit-taubah war ruju' ilaihi. Subhanallah, ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan lamma bayyana, ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa siapapun yang berbuat kesyirikan, maka Allah Azza wa Jalla akan ampuni kalau dia memang bertaubat. Saat itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk taubat kepadanya. Wal inabatu ilaihi wal inabatu war ruju' ila Allah bil ikhlas. Agar dia kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas. Astagfirullah. Sehingga apa? Seluruh dosa tanpa terkecuali itu diampuni oleh Allah. Dosa syirik diampuni, Ustaz. Kalau dia taubat diampuni. Kalau dia taubat apa? Diampuni. Ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain dari apa? Kesyirikan. Maksudnya apa? Orang yang meninggal mati membawa dosa kesyirikan,
belum sempat bertobat, tidak sempat bertobat dari dosa kesyirikan, ini nggak diampuni. Kalau dia di dunia pernah berbuat syirik, kemudian dia taubat akan perbuatan syirik, jelas diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taib min adz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berbuat dosa. Seperti orang yang tidak melakukan dosa. Subhanallah. Dan kita tahu bersama, Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat seseorang selama nyawanya belum di kerongkongan. Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat seseorang selama matahari belum terbit dari arah tenggelam. Jelas, subhanallah. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama, paling tidak ada 3 yang menjadikan diri kita, memotivasi diri kita untuk selalu kembali kepada Allah dengan taubat. Ada 3, secara ringkas jelas ya. Ada 3 hal yang memotivasi diri kita untuk selalu kembali kepada Allah dengan taubat kepadanya. Yang pertama, kita tidak mungkin lepas dari dosa dan maksiat. Yang namanya manusia tidak akan pernah mungkin lepas dari dosa, maksiat, kedurhakaan kepada Allah. Itu sebuah sifat lazimah. Sebuah sifat yang memang apa? Manusia pasti lakukan. Dosa dan maksiat, kedurhakaan kepada Allah. Ini yang pertama. Ini yang mendorong diri kita untuk selalu apa? Selalu kembali kepada Allah. Selalu bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini mendorong diri kita untuk melakukan taubat kepada Allah. Karena kita mengetahui dengan yakin dan pasti, saya nggak mungkin melakukan dosa. Saya nggak mungkin lepas dari dosa dan maksiat. Nggak mungkin saya nggak melakukan dosa dan maksiat, itu nggak mungkin, mustahil. Subhanallah. Menarik ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang ayat dalam surat An-Nur, surah 24 ayat 30-31. Tentang perintah menundukkan pandangan. Surat 24 An-Nur ayat 30 dan 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin laki-laki yang mukmin agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lakum. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat 31-nya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna ila akhiril ayat. Dan katakan kepada kaum mukminat, perempuan wanita-wanita mukminat, agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Allah Azza wa Jalla sebutkan di antara cara-cara seterusnya. Di ujung ayat 31-nya panjang, ujung ayatnya Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allahu akbar. Dan bertaubatlah ya, tubu wa tubu. Perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk kita apa? Bertaubat kembali kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah Azza wa Jalla, wahai manusia sekalian. Wahai orang-orang yang beriman, lihat ya, Allah Azza wa Jalla panggil di sini apa? Ayyuhal mu'minun. Bukan hanya orang-orang ayyuhal muznibun, orang yang berbuat dosa taubat, tidak. Yang dipanggil sama Allah ayyuhal mu'minun. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian bahagia. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, perhatikan nih. Allah Azza wa Jalla menyuruh diri kita untuk taubat ketika kita tidak bisa menjaga pandangan kita. Ketika kita tidak bisa menundukkan pandangan kita dari sesuatu yang haram, Allah suruh taubat. Padahal mungkin melihat sesuatu yang haram mungkin dengan mata kita bukan termasuk dosa besar, kan gitu ya. Ini disebutkan para mungkin itu bukan termasuk dosa besar, mungkin itu termasuk dosa kecil. Tapi lihat Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Zaman sekarang lihat, bayangkan. Kita keluar rumah, bahkan di dalam rumah, di televisi, di HP kita, nonton YouTube, ada medsos, media sosial, Instagram, ada Facebook dan seterusnya. Begitu luar biasa sulitnya untuk menjaga pandangan mata kita dari sesuatu yang haram. Kita ngelihat berita, yang bawakan berita apa? Wanita yang terbuka auratnya, wanita yang seksi mungkin, wanita yang berpakaian tapi ketat dan seterusnya. Itu sebuah dosa. Berapa banyak orang-orang zaman sekarang menganggap perbuatan tersebut biasa aja. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dosa yang terbiasa dia lakukan. Hati-hati nih, subhanallah. Kalau Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah ketika kita tidak bisa menundukkan pandangan mata kita, apalagi dosa-dosa yang lain ya. Apalagi dosa-dosa yang lain, jelas.
Yang sepakat ulama mengatakan melihat, memandang sesuatu yang haram itu termasuk dosa, kan gitu. Bagaimana dengan dosa-dosa yang lain? Bagaimana dengan dosa ini? Yang pertama, menjadikan kita memotivasi untuk selalu bertaubat adalah kita tidak akan pernah mungkin luput dari dosa dan kesalahan kedurhakaan kepada Allah. Yang kedua, kata para ulama, yang memotivasi diri kita untuk selalu taubat kembali kepada Allah Taala, kata para ulama, kita tidak akan bisa sempurna ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ibadah, tapi ibadah kita nggak bisa sempurna. Kita tidak bisa menyempurnakan ibadah yang kita persembahkan ke Allah. Betul, kita ibadah. Alhamdulillah, Allah berikan taufik diri kita untuk ibadah. Tapi ibadah kita nggak bisa sempurna. Ketika sholat, pikiran masih kemana-mana. Betul ya? Makanya diperintahkan ketika sholat, ngapain setelah itu? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Untuk apa? Menambal sesuatu yang masih kurang dalam sholat. Ketika apa? Melakukan puasa, mungkin setelah puasa kita diperintahkan, setelah Ramadan selesai kita diperintahkan untuk banyak bertaubat kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, kan gitu. Jadi amal soleh yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu nggak bisa sempurna, subhanallah. Ada aja cacat dan kekurangan di dalamnya. Gitu. Tapi tetap Allah Azza wa Jalla berikan apa? Berikan berbagai macam kenikmatan kepada diri kita, walaupun kita melakukan ibadah kepada Allah ternyata nggak sempurna, nggak terbaik. Ini yang kedua. Motivasi menjadikan diri kita selalu taubat kepada Allah, ibadah yang kita lakukan kepada Allah nggak bisa sempurna. Nggak bisa sempurna. Yang ketiga, kata para ulama, zalimnya diri kita dari tidak bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, subhanallah. Jauhnya diri kita, zalimnya diri kita dari bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dari segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ayat yang semisal seperti ini dalam dua ayat, dalam dua surat dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 34. Surat 14 ayat 34. Yang satu lagi surat An-Nahl, surat 16 ayat ke-18. Ayat 18. Ini ayatnya apa serupa nih? Ayatnya hampir mirip, tapi di ujungnya beda. Surat Ibrahim, surat 14 ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah Azza wa Jalla memberikan apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian manusia ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Allah. Di surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadamu, kata Allah, la tuhsuha. Kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Ditutupnya beda nih. Apa itu? Allah Azza wa Jalla mengatakan innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Tadi ditutup dengan apa? Kalian manusia itu sangat zalim, sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ayat ini sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa? Karena seluruh kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, belum tentu kita bisa mensyukuri nikmat itu semua. Ya. Maka di situ perlunya taubat. Di situ hal yang memotivasi diri kita untuk selalu apa? Bertaubat kepada Allah. Bahwa seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, gak bisa kita syukuri secara 100% lengkap, sempurna bersyukur kita kepada Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Ini disebutkan oleh para ulama paling tidak dari tiga hal yang memotivasi diri kita kenapa kita harus selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan bertaubat kepada Allah. Kemudian di antara hal yang selalu menjadikan diri kita, mendorong diri kita, memotivasi diri kita untuk taubat, jelas apa? Mengetahui tentang fadilatut taubah. Ini penting banget nih. Nah, ini yang kita akan bahas panjang lebar. Mengetahui tentang apa? Fadilatut taubah, keutamaan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Luar biasa banyaknya, Masya Allah. Luar biasa banyaknya.
Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan beberapa keutamaan, nggak mungkin semua ya, ini saya sebutkannya banyak, Masya Allah. Kita akan sebutkan beberapa dari keutamaan bertaubat kepada. Yang pertama, untuk apa ini sekali lagi? Untuk memotivasi diri kita untuk selalu kembali kepada Allah dengan taubat. Yang pertama, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Ini jelas nih. Ini jelas subhanallah. Taubat itu sebab untuk meraih kecintaan Allah kepada diri. Jadi orang yang selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat, Allah Azza wa Jalla akan cinta kepada hamba itu. Dalilnya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Ini gampang nih ingatnya. Surat kedua Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang tawwabin, ya tawwab, yang selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang suka mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan apa? Laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhab. Perkara terpentingnya bukan mencintai, tapi perkara terpentingnya apakah dicintai. Orang yang mengatakan saya cinta kepada Allah Azza wa Jalla, saya yakin semua kaum muslimin mengatakan itu. Betul ya? Tapi apakah dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Oh, salah satu cara untuk mendatangkan cinta Allah kepada dirinya adalah apa? Kathratut taubah. Banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua hal boleh kita nggak dapatkan di dunia ini, tapi jangan pernah kita nggak dapatkan cinta Allah kepada kita. Semua hal boleh kita mau dapatkan rumah nggak dapat, mau dapatkan mobil nggak dapat di dunia ini. Tapi kalau kita nggak dapat kecintaan Allah kepada kita, Allahu Akbar, meruginya dunia akhirat ini. Meruginya dunia akhirat luar biasa. Maka salah satu cara untuk mendatangkan cinta Allah kepada diri kita adalah taubat kepada Allah. Yang kedua, taubat adalah sebab keberuntungan dan kebahagiaan. Taubat adalah sebab keberuntungan dan kebahagiaan. Taubat adalah sebab keberuntungan dan kebahagiaan. Dalil tadi surat apa? An-Nur ayat 31. Surat An-Nur di ujung ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla, wahai kalian orang-orang yang beriman. Yang akan diperintahkan bukan cuma orang yang punya dosa. Orang punya dosa jelas wajib taubat. Tapi yang menarik di sini yang diperintahkan ayyuhal mu'minun. Bahkan bukan cuma muslimun, mu'minun. Orang yang beriman. Untuk apa orang-orang yang beriman bertaubat ya Allah? La'allakum tuflihun. Agar kalian mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Agar kalian dapatkan kebahagiaan. Agar kalian dapatkan kesuksesan dunia akhirat. Keselamatan dunia akhirat. Itu falah. Tuflihun. Subhanallah. Jadi taubat akan mendatangkan keuntungan bagi diri kita dunia akhirat. Akan mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, keselamatan dunia akhirat bagi diri kita. Maka orang-orang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, kedurhakaan kepada Rabbul Alamin, perbuatan dosa dan dia tidak kembali kepada Allah dengan taubatnya, jangan harapkan Allah Azza wa Jalla akan berikan keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan, ketenangan bagi hidupnya dunia akhirat. Yang ketiga, keutamaan taubat yang ketiga. Taubat menjadi sebab diterimanya amal-amal seorang hamba. Taubat menjadi sebab diterimanya amal-amal seorang hamba dan turunnya ampunan dari dosa-dosa. Dan turunnya ampunan dari dosa-dosa.
Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 25. Surat 42 Asy-Syura ayat 25. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan Maha mengampuni berbagai kesalahan. Allahu Akbar. Dan Maha mengampuni berbagai apa? Kesalahan. Kita mengetahui bersama di antara nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala itu apa? At-Tawwab, Maha penerima taubat. Al-Ghafur, Maha pengampun. Al-Ghaffar, Maha pengampun yang ampunannya banyak. Ar-Rahman war-Rahim, Maha pengasih, Maha penyayang. Itu di antara nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, subhanallah. Maka Allah Azza wa Jalla menerima taubat dari hamba-hambanya dan Allah Azza wa Jalla mengampuni berbagai macam kesalahan. Dan Allah menerima taubat. Menerima apa? Taubat. Salah satu bentuk amal saleh jelas apa? Taubat. Maka ketika seseorang diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla, dengan kata lain amal saleh insyaallah diterima oleh Allah. Nah, kan itu taubat menjadi sebab diterimanya amal-amal seorang hamba dan turunnya ampunan dari berbagai macam dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Dalam ayat yang lain, surah Al-Furqan ayat 71. Surah 25 Al-Furqan ayat 71. Surah Al-Furqan surah 25 ayat 71. Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, lihat setelah taubat ngapain? Beramal saleh, mungkin saya katakan tadi, berbuat kebaikan. Setelah dia taubat dia harus memperbaiki dirinya. Setelah dia taubat dia harus menjalankan hak Allah. Setelah dia taubat dia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepadanya. Wa man taba wa 'amila salihan. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah kemudian beramal saleh, fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat. Ya, taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu bentuk penerimaan taubat adalah ketika seseorang setelah bertaubat, maka setelah bertaubat dia beramal saleh, amalannya bagus, kan gitu, imannya bagus, setelah itu duduk di kajian ilmu dan seterusnya. Syahid bahasan kita adalah salah satu bentuk amal saleh jelas taubat. Jadi ketika seseorang diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla, dengan kata lain Allah Azza wa Jalla menerima amal-amal seorang hamba tersebut. Tapi ikhwan, sampai kita mati kita tidak akan tahu secara pasti, garis bawah kata-kata saya. Sampai kita mati kita tidak tahu secara pasti apakah taubat kita diterima oleh Allah atau tidak. Istighfar kita diterima oleh Allah atau tidak. Dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah atau tidak. Kita nggak tahu secara pasti. Ini menjadikan para ulama salaf terdahulu mempunyai rasa al-khauf, rasa takut yang luar biasa. Berharap jelas, tapi harus ada rasa apa? Rasa takutnya pula. Nah, subhanallah. Walaupun nanti kita akan bahas di antara apa? Tanda-tanda taubat seseorang itu diterima, nasuha dan seterusnya. Tapi jelas bukan hari ini, nggak mungkin waktunya cukup. Yang keempat, taubat merupakan sebab mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Tadi diterimanya amal dan juga diturunkannya ampunan, ini taubat merupakan sebab mendapatkan rahmat dan ampunan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-153. Surat Al-A'raf ayat ke-153. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa kemudian bertaubat sesudahnya, lihat, setelah melakukan sayyiat, keburukan, dosa-dosa, kedurhakaan kepada Allah, thumma tabu min ba'diha. Kemudian setelah itu mereka bertaubat. Mereka bertobat sesudahnya. Wa amanu, setelah bertobat ngapain? Beriman. Allahu Akbar. Beriman. Lihat, ini penting nih. Setelah taubat, imannya pastikan kembali. Imannya jadi bagus. Salah satu tanda iman yang bagus, dan kita tahu bersama yang namanya iman apa? Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota apa? Perbuatan. Biasa saya katakan berkali-kali, setelah orang taubat harus apa? Amalnya harus berubah jadi amal saleh. Dia harus memperbaiki dirinya, imannya harus jadi baik. Nih, contohnya. Dan berapa banyak ayat masalah itu? Contohnya ini.
Orang yang mengerjakan perbuatan dosa kemudian bertaubat sesudahnya dan beriman. Inna rabbaka min ba'diha laghafur rahim. Maka sesungguhnya Rabbmu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Ya Allah tutup ayat ini dan mengatakan apa? Sesungguhnya Rabbmu benar-benar pakai Allah Azza wa Jalla mengatakan pakai lam di sana taukid. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Subhanallah. Ya Allah karim. Maka sesungguhnya Rabbmu benar-benar adalah mutaukid lam penekanan. Rabbmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalian akan dapatkan rahmat dan ampunan kalau kalian bertobat kepada Allah. Allahu Akbar. Subhanallah ya Allah. Kemudian selanjutnya yang kelima. Taubat merupakan sebab berbagai keburukan diganti dengan kebaikan. Taubat merupakan sebab berbagai keburukan diganti dengan kebaikan. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, surah 25 ayat 68 sampai 70. Terutama syahid bahasan kita ayat 70-nya. Allah berfirman surah Al-Furqan surah 25 ayat 68 sampai 70. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu niscaya dia akan menemui pembalasan, dia akan dapatkan balasannya. Yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Akan dilipat gandakan siksa mereka pada hari kiamat dan mereka akan kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh. Lihat lagi nih, taubat, iman, amal saleh. Taubat, iman, amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka itulah orang-orang yang keburukan mereka akan diganti dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Dan Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, Allah mengatakan di sini mereka itulah orang-orang yang keburukan mereka akan diganti apa? Kebaikan. Ada dua tafsiran dari ayat ini. Keburukan akan diganti kebaikan yang pertama di dunia. Tafsiran pertama mengatakan keburukan Allah akan ganti dengan kebaikan di dunia. Contohnya apa? Amalannya. Dulunya amal buruk, dulunya nggak ada masuk diskotik, klub malam, berbuat kedurhakaan dan seterusnya, minum khamar, berzina. Setelah taubat, amalannya akan berubah di dunia. Allah akan ganti di dunia, amalannya berubah kan gitu. Jadi ke masjid, jadi nuntut ilmu, amal saleh, puasa, sholat dan seterusnya. Ini pendapat pertama yang mengatakan seperti. Yang kedua, dan Allah alam bisawab, yang kedua ini kelihatan lebih kuat insya Allah. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat Allah akan ganti. Faulaika yubaddilullahu sayyi'ati hasanat. Maka mereka itulah orang-orang yang keburukannya diganti dengan kebaikan. Sebagian ulama menafsirkan keburukan diganti kebaikan, dosa-dosanya akan diganti dengan pahala. Yang tadinya dosa ini memberatkan timbangan keburukannya, Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya akan menggantinya dengan apa? Memberatkan dari timbangan pahalanya di akhirat. Nah, ini yang kedua nih. Tafsir yang kedua, dan Allah alam bisawab, kita pasti berharap yang kedua ini bukan yang pertama bagus masya Allah, tapi yang kedua ini jelas lebih mengembirakan. Dan Allah alam bisawab banyak riwayat yang menjelaskan menguatkan tentang yang kedua ini. Bukan hanya di dunia yang Allah Azza wa Jalla ganti, tapi juga di akhirat. Bukan hanya amalannya di dunia, tapi juga apa? Dosa-dosanya di hari akhirat Allah akan ganti jadi pahala di timbangan nanti ketika. Dan ini jelas dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan tadi, at-taib min dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya seakan-akan dia tidak berbuat apa? Berbuat dosa. Yang keenam, taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah ayat ketiga.
Surat At-Taubah ayat ketiga dan surat At-Taubah ayat 74. Surat At-Taubah ayat ketiga dan surat At-Taubah ayat 74. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Maka apabila kalian bertaubat, maka sesungguhnya hal itu baik bagi kalian. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ. Maka apabila mereka bertaubat, niscaya itu menjadikan kebaikan yang baik bagi mereka, kebaikan bagi mereka yang baik. Niscaya mereka apa? Bertaubat, niscaya menjadi apa? Kebaikan bagi mereka semua. Ya, surat Taubah ayat ketiga dan surat Taubah ayat 74. Ya, berarti apa? Ketika seorang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ini menjadi sebab untuk meraih berbagai macam kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, baik dunia ataupun akhirat. Yang ketujuh, taubat adalah sebab untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Taubat adalah sebab untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Taubat adalah sebab untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 146. Surat An-Nisa ayat 146. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri. Dia setelah taubat ngapain? Memperbaiki diri. Dan berpegang teguh dengan agama Allah serta mengikhlaskan agama mereka untuk Allah. Mereka itulah yang akan bersama dengan kaum orang-orang yang beriman. Mereka itulah akan bersama orang-orang yang apa? Orang-orang yang beriman. Berarti mereka akan dapatkan keimanan tuh. Orang yang dapatkan keimanan, Allah berikan kebahagiaan pasti itu. Mereka itulah orang-orang bersama orang-orang yang beriman, dan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada orang yang beriman pahala yang luar biasa besar. Nah, berarti taubat itu menjadi sebab apa? Untuk menggapai keimanan dan pahala yang luar biasa besar. Makanya ketika orang disuruh taubat, bukan disuruh seperti pindahin gunung. Karena orang seakan-akan kalau disuruh taubat nih, oh berat Ustaz, susah dan seterusnya. Padahal subhanallahil. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla luar biasa mudahnya. Yang kedelapan, taubat merupakan sebab turunnya keberkahan dari atas langit. Taubat merupakan sebab turunnya keberkahan dari atas langit, serta bertambahnya kekuatan. Taubat merupakan sebab turunnya barakah, turunnya keberkahan dari atas langit, serta bertambahnya kekuatan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 52. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, mintalah ampunan kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Mintalah ampunan kepada Rabb kalian dan apa? Bertaubat kepadanya. Istighfar dan taubat. Niscaya Allah Azza wa Jalla niscaya akan dikirimkan kepada kalian awan dengan membawa air hujan yang lebat, dan akan diberikan kekuatan tambahan kepada kalian. Dan janganlah kalian berpaling menjadi orang-orang yang berbuat dosa. Lihat Allah sebutkan di sini, ini perintah Nabi ini, wahai kaumku, mintalah ampunan kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian. Maka insya Allah Azza wa Jalla akan kirimkan awan yang membawa air hujan yang lebat. Apa itu? Keberkahan dari atas langit. Dan akan diberikan kekuatan tambahan bagi kalian. Allah Azza wa Jalla akan berikan kekuatan apa? Bertambah bagi kalian. Subhanallah. Allah Akbar, kekuatan. Bayangkan, taubat memberikan kekuatan bagi seseorang. Kekuatan hati dan kekuatan fisik jelas. Dan janganlah kalian berpaling menjadi orang-orang yang berbuat
dosa, mujrimin, wala tatawallaw mujrimin. Yang kesembilan, keutamaan taubat yang selanjutnya adalah menjadi sebab malaikat mendoakan kebaikan. Allah Akbar, malaikat yang mendoakan kebaikan. Menjadi sebab malaikat mendoakan kebaikan. Menjadi sebab malaikat mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang bertaubat. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat ke-7. Surat Ghafir atau Al-Mu'min surat 40 ayat ke-7. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Subhanallah, Allahu akbar. Para malaikat yang memikul arasy-Nya Allah Azza wa Jalla. Para malaikat memikul arasy Allah Azza wa Jalla 8 disebutkan. Dan malaikat lainnya yang di sekelilingnya. Memikul arasy dan malaikat lainnya yang di sekelilingnya. Penghuni langit adalah para malaikat. Senantiasa bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Mereka beriman kepadanya dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang apa? Beriman. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu maha luas meliputi segala sesuatu. Ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu ya Allah, serta peliharalah mereka dari siksa neraka. Allahu Akbar. Luar biasa, Masya Allah. Doakan saya ini kan makhluk yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan. Malaikat. Bahkan malaikat pemikul arsy. Bayangkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Udzina li an uhadditsa lakum min malaikati hamalatil arsy. Telah diizinkan kepada diriku untuk menceritakan salah satu malaikat pemikul arsy. Antara daun telinga dan bahu malaikat tersebut, salah satu doang nih, Pak. Antara daun telinga malaikat itu dan bahunya perjalanan 100 tahun burung terbang. Bayangkan nih, Pak. Perjalanan 100 tahun burung terbang 100 tahun baru sampai itu dari bahu malaikat itu sampai ke ujung daun telinga kupingnya dari malaikat itu. Besarnya luar biasa. Salah satu malaikat pemikul arsy Allah. Allah sebutkan apa? Malaikat pemikul arsy dan malaikat yang lain sekelilingnya. Allahu Akbar. Senantiasa bertasbih memuji Allah, kemudian memintakan ampun kepada orang beriman, dan kemudian doa apa? Rahmat dan ilmu yang maha luas meliputi segala sesuatu ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu ya Allah, dan peliharalah mereka dari siksa api neraka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan yang terakhir mungkin masih banyak dikatakan keutamaan taubat, itu 10 kita sebutkan insyaallah. Taubat merupakan sebab masuk ke dalam surga dan keselamatan dari api neraka. Dan ini tujuan inti kita hidup nih, kawan. Agar masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka. Taubat, dengan taubat seseorang bisa dapatkan itu. Taubat merupakan sebab masuk ke dalam surga dan keselamatan dari siksa api neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Maryam surat 19 ayat 59 dan 60. Surat Maryam surat 19 ayat 59 dan 60. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka sesudah nabi-nabi itu datanglah suatu generasi yang menyia-nyiakan salat, melalaikan salat, menuruti hawa nafsunya, na'udzubillah. Niscaya mereka itu akan dilemparkan kepada kebinasaan. Ghayya ini bisa diartikan kebinasaan, bisa diartikan salah satu lembah di api neraka jahanam. Ba'idul qa'ri khabithut ta'mi, yang sangat dalam dan sangat berbau busuk, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ghayya. Illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamuna syai'a. Kecuali kata Allah, orang-orang yang bertaubat di antara mereka. Allahu Akbar. Allah terima taubat mereka, ya ikhwan. Padahal Allah Azza wa Jalla nggak butuh dengan mereka. Allah nggak butuh, mereka yang butuh sama Allah, betul ya?
Kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dan mereka tidaklah dianiaya sedikit pun, mereka tidak dizalimi sedikit pun, kata Allah. Jadi taubat jelas apa? Merupakan sebab mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla dan selamat dari api neraka Allah. Ini sekelumit sedikit dari keutamaan taubat agar memotivasi diri kita paling tidak untuk selalu apa? Selalu bertobat kepada Allah. Baik taubat secara mutlak, karena taubat itu ada dua, saya lupa jelaskan tadi. Taubat itu ada dua secara garis besar. Taubat secara mutlak dari dosa-dosa kita atau taubat secara muqayyad yang memang dosa-dosa kita lakukan. Ya, ini disebutkan para ulama nih. Taubat secara mutlak, taubat mutlak namanya, dan taubat muqayyad. Taubat mutlak adalah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat muqayyad adalah bertobat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Nah, nanti insyaallah ta'ala setelah itu kita akan bahas syarat-syarat taubat agar taubat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, apa saja syarat-syaratnya, kemudian sirrut taubah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini mungkin yang saya bisa bahas. Insyaallah masih kita lanjutkan nanti pertemuan selanjutnya masih tentang masalah taubat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin kalau ada yang pertanyaan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya bisa dituliskan dalam kolom chat atau bisa dengan raise hand. Mbak Nisa, udah ada pertanyaan yang masuk? Alhamdulillah sudah ada Mbak Evi. Oh ya, silahkan Mbak Nisa. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Hayakallah, Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, Ustadz, karena izin bertanya, berapa kali seorang Muslim yang melakukan kemurtatan boleh kembali lagi menjadi seorang Muslim yang diterima secara syariat? Yang kedua, Ustadz, Ana melakukan kezaliman. Ini pertanyaan dari satu orang yang sama, Ustadz. Ana memisahkan istri dari suaminya, Ana membuat seorang anak benci kepada orang tuanya, dalam hal ini ibunya, dan Ana bahagia pada saat melihat apa yang Ana lakukan berhasil. Tetapi di kemudian hari, qadar Allah sesudah Ana ikut kajian ini, Ana menjadi sadar, tapi Ana malu untuk meminta maaf kepada beliau. Ana takut beliau akan sakit hati kepada Ana. Mungkin rasa gengsi Ana yang membuat Ana merasa derajat Ana lebih tinggi dari dia. Ana sangat sedih melihat diri Ana seperti ini, tapi Ana juga egois untuk mau mengakui apa yang Ana lakukan adalah suatu dosa besar. Bagaimana Ana harus merubah diri Ana? Apakah Ana cukup meminta maaf melalui daring seperti ini, Ustadz, karena beliau ada di halaqah ini sekarang, atau Ana harus mendatanginya? Demikian, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa, Bu? Orang melakukan murtad bisa berapa kali lagi menjadi muslim? Nah, wallah alam bisawab, pendapat yang lebih rajih. Selama dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, misal seseorang masuk Islam, murtad lagi, masuk Islam, murtad lagi, dan seterusnya. Sebagian ulama memang ada yang membatasi masalah tersebut, tapi wallah alam bisawab, selama dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat dan nasuha, maka Allah Azza wa Jalla akan terima taubatnya. Selama memang dia taubat kepada Allah, selama memang dia taubat kepada Allah, istighfar dengan jujur kepada Allah, walaupun mungkin berkali-kali, Allah Azza wa Jalla akan berikan taubat kepadanya, berikan ampunan kepadanya. Walaupun saya katakan di sebagian ulama ada yang membatasi 3 kali yang seterusnya, tapi nggak ada dalil yang tegas tentang masalah tersebut. Intinya selama mereka bertaubat kepada Allah, walaupun dosa mereka segunung luar biasa atau bahkan anan sama sampai menjulang ke atas langit, mereka bertaubat kepada Allah. Dan jika kita akan bahas, mereka tidak menyekutukan Allah, mereka mentauhidkan Allah, mereka istighfar kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan datangkan ampunan juga kepada mereka sebesar itu. Maka jangan pernah putus asa akan rahmat Allah. Yang kedua, nanti juga kita akan bahas tentang masalah salah satu syarat taubat
itu ada yang namanya taubat kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk. Jadi ada dosa-dosa yang kita lakukan, hamba kepada Rabb-nya, ada hamba kepada hamba. Ada dosa-dosa kepada diri kita kepada Allah, jelas itu kita lakukan nanti syarat-syarat taubat. Menyesal dan seterusnya. Nah, adapun dosa makhluk dengan makhluk, manusia dengan manusia, ini harus diselesaikan di dunia. Ini harus diselesaikan di mana? Di dunia, sebelum di akhirat. Maka hilangkan gengsinya dan seterusnya. Kecuali dia tahu bahwa apa? Kalau misal nih kita datang kepada dirinya madaratnya jauh lebih besar. Madaratnya jauh lebih apa? Besar, kecuali memang dia sudah tahu. Dia sudah tahu yang menyebabkan apa tadi, yang menyebabkan pisah dan seterusnya, bahkan anak membenci ibunya, memang dia nggak ada lain. Ini kalau ini jelas nggak ada cerita, datang minta maaf. Tapi kalau dia nggak tahu kan gitu ya. Dan kalau ternyata menjadikan, kalau dia tahu madaratnya tambah besar, kayak seperti ini, sebagian ulama mengatakan tidak perlu datang, tapi apa? Doakan kebaikan kepadanya sebanyak-banyaknya. Istighfarkan, mintakan kepada Allah Azza wa Jalla ampunan untuk dirinya sebanyak-banyaknya, sesering mungkin. Yang kita yakin dosa kita telah, yang kita yakin doa kita kepada Allah Azza wa Jalla untuk dirinya telah setimpal dengan dosa yang kita lakukan. Tapi sekali kalau orang tersebut sudah tahu penyebabnya, ya kita sudah. Penyebabnya menjadikan apa? Anak itu benci kepada ibunya, bahkan memisahkan antara suami dan istri dan seterusnya. Memang kita nggak lain, dia tahu memang sudah. Ya seperti nggak cerita lain, datang minta maaf, hilangkan gengsi itu, hilangkan apa nggak enak. Kenapa? Karena di akhirat cuma ada dua, pahala atau dosa. Nggak ada di akhirat dolar, rupiah, rel, ATM, nggak ada, cuma dua, pahala atau dosa. Ima pahala kita diambil oleh orang tersebut, atau dosa dia diberikan kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Dulunya pasti kita nggak mau. Maka hilangkan gengsi itu, jadilah tujuan utama kita. Saya mau dapat surga, saya nggak mau ada musuh saya di akhirat nanti. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, betapa banyak Allah memberikan nikmat kepada hambanya yang tidak akan pernah mampu kita hitung. Tapi mengapa manusia begitu mudah berburuk sangka kepada Allah? Sedikit-sedikit menyalahkan Allah. Tidak pernah muhasabah, kalaupun muhasabah sedikit sekali atas apa dosa-dosa dan maksiat dilakukan. Ana seringkali sedih bila melihat manusia begitu kejinya menilai Allah dengan persangkaan-persangkaan yang buruk. Apa yang bisa Ana lakukan selain menasehati mereka, tetapi seringkali mereka berkata, kamu kan tidak merasakan apa yang saya rasakan. Kenapa Allah menetapkan takdir seperti ini, padahal saya sudah berusaha menjadi manusia yang baik. Demikian Ustadz, jazakallah khairan. Yang pertama, kewajiban kita hanya bisa menyampaikan, nggak bisa memaksa orang. Yang namanya dakwah itu menyampaikan, mengajak orang, kan gitu. Nggak bisa sama sekali kemudian memaksa orang untuk meyakini apa yang telah kita yakini. Ini yang pertama. Makanya dakwah itu butuh ilmu, butuh kelemah lembutan, dan butuh kesabaran. Al-ilmu, al-rifqu, as-sabru. Kalau nggak bisa parah, bisa bahaya nantinya. Ini yang pertama. Bahwa kewajiban kita menyampaikan. Setelah kemudian kita menyampaikan, orang itu mau terima, alhamdulillah. Orang itu nggak terima, ada hidayah taufik dari Allah SWT. Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jelas macam-macam sebabnya, karena jauhnya mereka dari ilmu agama yang benar, jauhnya mereka dari pemahaman ilmu yang benar, jauhnya mereka dari jalan Allah Azza wa Jalla, jauhnya mereka dari takwa, kan gitu. Kemudian tidak berusaha mereka mencari jalan kebenaran. Allah nggak kasih taufik kepada mereka. Makanya saya sering katakan, bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan syukur yang sebanyak-banyaknya. Ketika Allah berikan kemudahan kita menuntut ilmu agama, Allah berikan kita mengamalkan, Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu agama yang sudah kita ketahui. Allah berikan kemudahan kita untuk bertakwa kepadanya. Allah berikan kemudahan kita untuk istiqamah di jalan Allah. Ini luar biasa, Ikhwan. Ini khairum minad dunya wa fiha. Yang seperti ini nih lebih baik daripada kita dikasih dunia dan seisinya. Kalau kita ditawarkan, kita dapat dunia dan seisinya. Lebih dari raja seluruh dunia ini. Tapi kita nggak dikasih yang tadi tuh. Nggak dikasih ilmu bermanfaat, nggak dikasih amal saleh, nggak dikasih takwa, nggak dikasih istiqamah.
Na'udzubillah min dzalik. Keburukan aja itu adanya pasti, na'udzubillah. Maka perhatikan ya, bersyukurlah kepada Allah. Jadi itu taufik dari Allah. Yang terakhir, doakan kepada Allah. Doa. Ketika kita melihat saudara kita seperti itu, ketika sudah kasih tahu ternyata dia mengatakan sesuatu yang ternyata di luar ekspektasi kita, nggak menerima, doakan semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Doakan di waktu-waktu istijabah kan gitu. Semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Allah alim. Berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, suka berbuat dosa, contoh menuduh orang mengambil barang, padahal barang tersebut ada, dan berghibah karena kesal perbuatannya. Contoh sudah menumpang di rumah orang, tidak mau membantu dan membersihkan rumah, dan suka marah kepada orang tua. Juga bagaimana solusinya kalau menemukan seperti ini, tetapi saya sudah bertaubat dan saya mengalami sepertinya terputus, Ustadz, pertanyaannya. Nah, malah kuliah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat dan nasuha, perbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, jalani syarat-syarat taubat. Insyaallah kali kita akan bahas nanti secara detail syarat-syarat taubat tersebut, menyesal, meninggalkan perbuatan dosa itu, bertekad untuk tidak mengulanginya, ikhlas ketika dia bertaubat, memperbanyak istighfar, memperbaiki dirinya, menggantinya dengan memperbanyak amal saleh, doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah terima taubatnya, dan istiqomah di jalan Allah. Allah alam. Ustadz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Bagaimana bertaubat dari telat sholat subuh yang mana sudah bangun, matikan alarm, rebahan lagi, terakhir juga jadi ketiduran. Dan itu sering terjadi Ustadz. Suka marah pada diri, telah zalim dan merasa diri ini munafik. Bagaimana bertaubat dengan sering begini Ustadz? Apakah Allah mengampuni? Apakah dosa yang dikerjakan dapat pahala dari Allah atau sholat yang sia-sia, Ustadz? Kalau sholat sia-sia enggak, insya Allah jelas. Tapi coba introspeksi diri kita. Coba muhasabah diri kita. Kenapa Allah Azza wa Jalla enggak bangunkan kita pada sholat subuh? Kenapa Allah Azza wa Jalla tidak mudahkan diri kita untuk bisa bangun ketika sholat subuh? Kan gitu. Coba kita introspeksi diri kita. Bisa jadi kena ada dosa-dosa yang ternyata dosa tersebut belum kita minta ampun kepada Allah. Belum kita taubati dosa tersebut, sehingga dosa itulah yang menghalangi diri kita untuk bisa berbuat ketaatan, salah satunya untuk bangun subuh kan gitu. Kalau disebut sering ini bahaya, subhanallah, kalau sesekali lain cerita. Tapi kalau sering, maka coba introspeksi diri kita masing-masing, muhasabah diri kita tadi itu, yang bertanya, muhasabah, doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kemudahan, kemudian beli buku tentang apa misteri sholat subuh, itu bagus, luar biasa. Ar-Raghib As-Sirjani itu menulis kitab misteri sholat subuh, sudah terjemahkan Masya Allah. Itu untuk memotivasi diri kita untuk selalu apa? Untuk selalu mudah akan sholat subuh. Dan setelah seperti itu jelas apa? Perbanyak istighfar dan taubat dengan menjalankan tadi itu. Ikhlas, kemudian menyesal dan seterusnya. Nanti insya Allah kita bahas khusus masalah syarat-syarat agar taubat kita diterima. Wallahu a'lam. Mbak Evi, ada pertanyaan? Sementara habis di sini. Ini ada masuk lagi, Sobat. Oh, ini. Belum ada, Mbak. Ini Iya. baru masuk lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ana seorang akhwat. Di kampung Ana termasuk tilawah yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Dan qadar Allah, Ana satu kampung dengan sekarang artis yang menjadi penyanyi terkenal. Lalu orang tua Ana menyuruh Ana untuk juga menjadi penyanyi. Kata orang tua Ana, coba lihat temanmu, sekarang sudah jadi penyanyi dan suaramu jauh lebih baik dari dia. Dan sekarang temanmu yang sudah jadi penyanyi itu sudah bisa membahagiakan orang tuanya, membangunkan rumah, membelikan kendaraan. Lalu Ana menyampaikan kalau musik itu haram dan Allah murka bagi orang yang perempuan yang bernyanyi.
Lalu ibu Ana berkata, kalau Allah murka, kenapa temanmu dikasih rezeki yang berlimpah? Ana bilang istidraj, itu kemungkinan. Lalu ibu Ana jadi murka kepada Ana, dan Ana oleh ibu dan ayah Ana diusir, dianggap anak yang tidak tahu berbakti dan membalas budi. Kata orang tua Ana, kalaupun engkau bagus dalam membaca Al-Quran, tapi tidak menghasilkan uang untuk bisa membahagiakan orang tuamu, untuk apa? Kita kan hidup di dunia, dunia akhirat ya nanti saja. Bagaimana Ana menyikapi ini Ustaz? Sekarang Ana sudah tidak tinggal di rumah orang tua dan ditampung oleh salah satu ibu jamaah pengajian. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Pertama, jalan untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla itu pasti banyak, macam-macam. Ada orang yang diuji dengan istrinya, ada orang yang diuji dengan suaminya, ada orang diuji dengan orang tuanya, ada orang diuji dengan anaknya, ada orang diuji dengan menantunya, ada orang diuji dengan tetangganya, siapapun itu. Jalan untuk dapatkan surga nggak semudah yang kita bayangkan. Ala inna silatallahi ghaliyah. Ketahuilah barang dagangan Allah ini surga. Yang ditawarkan Allah ini mahal. Barang dagangan Allah ini mahal. Ala inna silatallahi jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah ini adalah surga Allah yang bisa didapat hanya dengan berlebihan. Maksudnya apa? Kita hidup di atas muka bumi ini pasti nggak mungkin lepas dari ujian. Ketika Allah berikan ujian kepada kita, sikap kita seperti apa? Itu yang jadi masalah. Itu yang menjadikan kita bahagia atau tidak. Kalau sikap kita ridho, sabar akan takdir Allah, kita dapatkan kebahagiaan insya Allah. Tapi kalau sikap kita kemudian malah ngedumel, benci akan takdir Allah, suudzon dan seterusnya, maka seperti ini nggak akan pernah kita dapatkan bahagia. Ini yang pertama. Yang kedua ini penting, subhanallah. Tunjukkan akhlakul karimah. Tidak semua orang mengerti apa yang sudah kita pahami. Ketika kita menyampaikan bahwa musik ini haram dan seterusnya macam-macam kan gitu. Bisa jadi ada orang yang memang siap untuk menerimanya, bisa jadi tidak. Maka coba introspeksi diri kita masing. Betul, hukumnya betul. Anak nggak salah, hukumnya nggak boleh musik haram dan seterusnya. Tapi apakah waktunya tepat untuk menyampaikan dan seterusnya? Apakah caranya tepat? Apakah akhlaknya sudah benar ketika menyampaikan itu kepada orang, apalagi orang itu orang tua kita, di atas kita berarti gitu ya. Kepalanya lebih besar daripada kita. Maka tunjukkan akhlakul karimah. Walaupun mungkin sekarang sudah diusir, datang. Hatta kita minta maaf kan gitu. Hatta kita minta maaf, kasih hadiah dan seterusnya. Supaya Allah Azza wa Jalla berikan apa? Bukakan hati mereka karena sedang mendapatkan hidayah. Yang ketiga, jelaslah ta'atan li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada sang khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk ketika bermaksiat kepada sang khaliq. Orang tua yang bertanya tadi jelas Allah. Enggak tahu, mereka tahunya pokoknya di dunia dapat bahagia, standar kebahagiaan itu dapatkan duniawi, harta kekayaan, ini bahagia kan gitu. Mereka memandang rezeki yang Allah Azza wa Jalla berikan cuma masalah harta. Jadi kayak tadi kan gitu. Tapi sekali lagi, mereka jahil, mereka bodoh. Jangan samakan dengan orang yang sudah mengerti kajian kan gitu, belum tentu sama tentang masalah itu. Maka saya sering katakan, bisa jadi dakwah ini ditolak karena memang sunnatullah. Memang sunnatullah, karena setiap nabi dan rasul ketika berdakwah pasti ada aja yang suka dan yang tidak. Tapi bisa jadi dakwah ini ditolak karena akhlak kita yang buruk. Maka coba introspeksi diri kita. Introspeksi diri kita masing-masing. Kalau itu sudah kita lakukan semua, balik lagi tadi, berarti ini ujian dari Allah. Yang kita wajib untuk bersabar, ridha akan takdir Allah, husnudzan, berbaik sangka kepada Allah, kembali kepada Allah terus dengan iman dan amal saleh kita, doa kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah berikan selalu tambahan sabat bagi diri kita dan Allah berikan hidayah kepada orang tua kita dan tetap berbakti sama orang tua nanti. Tetap berbakti, datang kasih hadiah walaupun sudah nggak boleh datang, bisa nggak mau datang, walaupun diusir kasih hadiah nggak apa-apa kan gitu. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada orang tua. Itu mungkin saya bisa sampaikan ya, karena saya harus langsung jalan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan Ada hidayah. pertanyaan satu, Ustaz. Ada pertanyaan satu ya. Silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar itu kan banyak macamnya, Ustadz. Apa sebaiknya dibaca, Ustadz, macam-macam istighfar itu? Mohon nasihat. Apapun istighfar yang kita baca boleh. Astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Astaghfirullahal ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau sayyidul istighfar.
Semuanya boleh insya Allah ketika kita ingin beristighfar, bertaubat kepada Allah Taala. Tapi yang paling terbaik sebagai ulama mengatakan ketika istighfar itu digabung dengan taubat. Maka tadi astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ketika istighfar itu digabung dengan taubat, itu yang paling terbaik disebutkan para ulama. Dan sirahnya macam-macam dari sifat dari istighfar tersebut. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Ini ada yang menyambung pertanyaan, Ustadz, apakah boleh di istighfar itu di dalam hati, Ustadz? Apakah harus diucapkan? Nggak bisa istighfar, nggak bisa. Karena istighfar bukan amalan hati, tapi istighfar itu amalan lisan. Amalan hati itu ikhlas, kemudian jauh dari ujub, jauh dari ya, itu amalan hati. Sedangkan istighfar adalah amalan lisan. Sudah, Jadi Bu? tidak ya Ustadz ya, dalam hati ya Ustadz? Nggak bisa dalam hati. Sama seperti sholat, nggak bisa kita baca-bacaan sholat dalam hati, lisannya nggak bergerak, nggak bisa, nggak boleh. Itu bukan amalan hati, tapi amalan lisan. Baik Ustadz, terima kasih. Semoga jawabannya bisa memberikan pencerahan bagi penanya. Baik, barakallahu fiki. Ini mungkin saya bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum atas bimbingannya. Semoga bisa kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah nanti yang berikutnya part 2 ya Ustadz ya. Ya, Temanya taubat ya Ustadz ya. Iya, Ustadz dengar-dengar mau berangkat haji. Jadi gimana Ustadz? Oh, belum tentu, Bu. Oh belum. Oh baik Ustadz. Ya, iya. Baik Ustadz. Jadi masih aman ya. Insya Allah Juni. Insya Allah masih aman ya Ustadz. Insya Allah. Tergantung panggilan Allah, Bu. Iya Ustadz, mohon doanya juga Ustadz, semoga kami semua Semoga Allah berikan kemudahan kita. iya mendapatkan panggilan. Iya. Baik Ustadz, sekali lagi jazakumullah khairan. Wabarakatuh juga kepada jamaah yang telah mengikuti kajian ini dari awal hingga akhir sesi. Kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada khilafnya. Mohon dimaafkan. Pada Mbak Nisa, terima kasih atas notulensinya. Insya Allah sangat bermanfaat. Dan bagi yang ingin tadi belum sempat save, bisa nanti japri saya atau dilihat di grup. Baik Ustadz. Baik. Saya minta izin untuk live ya. Jazakallahu khair, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan Ustadz.